Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramdhani, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah buku berjudul Tafsir Tematik Ekonomi Syariah, karya dari Bapak Dr. Ahmad Halim MA. Beliau adalah salah satu dosen yang mengajar di Pasca Sarjana UIK Bogor. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 di Pusat Kajian Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Buku ini mempunyai 150 halaman. Tujuan dari Bapak Dr. Ahmad Halim MA ini menulis buku ini yang saya baca dari sinopsis tematik ekonomi syariah, yaitu dapat memberikan pencerahan berpikir dan merubah paradigma ekonomi sekuler menuju ekonomi syariah yang berbasis pada ajaran Islam. Pada bab 1, buku ini membahas tentang krisis ekonomi. Dalam beberapa dekade, fakta empiris membuktikan bahwa sistem ekonomi konvensional menimbulkan banyak krisis-krisis baru semakin meresahkan, seperti inflasi, krisis moneter global, kelaparan, melonjaknya harga BBM, meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Selama beberapa abad wacana ekonomi dunia lebih banyak didominasi oleh kaukus ekonomi, yaitu kapitalis dan sosialis. Dengan klaim-klaim universitasnya telah merambah seluruh negara di dunia ini, termasuk negara-negara yang mayoritas dihuni oleh umat Islam. Bab 2, konsep harta. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan harta adalah mutlak individu, yaitu tanpa batas. Dalam konsep ini lahirlah tembungan, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta, sehingga harta hanya berputar dalam segelintir orang saja, tanpa ada unsur pertimbangan kehalalan dan tanpa empati terhadap kemiskinan. Menurut bahasa, ditunjukkan dengan harta ma'lun yang berarti barang milik seperti emas, perak, tetapi kemudian kata ma'lun itu dipakai untuk semua jenis-jenis benda yang biasa dikonsumsi dan dimiliki. Di dalam Islam, harta sesungguhnya adalah milik Allah dan amanah yang diserahkan sepenuhnya pengelolaan kepada manusia. Dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan manusia memperoleh kekayaan sesuka hatinya tanpa diatur oleh seperangkat aturan. Pengaturan diperlakukan agar tidak terjadi gejolak sosial, kekacauan di tengah masyarakat, dan kerusakan lingkungan Islam. Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan, akan tetapi setiap individu harus tunduk pada batasan-batasan agama agar kekayaan itu tidak membahayakan kepentingan bersama. Bab 3, konsep sejarah. Salah satu masalah yang sering dijumpai saat menjalankan perniagaan atau sejarah adalah masalah distorsi pasar, market distortion, gangguan-gangguan yang menghalangi mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, diantaranya dari unsur permintaan maupun unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Bab 4, syariat Islam menggolongkan riba dalam kategori kejahatan paling besar, baik dari sisi individu, sosial, maupun agama. Kemudaratan dari sisi individu, riba akan melahirkan sifat egois yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Selain itu, riba juga berdampak pada distribusi kekayaan yang secara tidak adil. Praktek kredit dengan bunga hanya terpusat pada individu yang mampu memberikan jaminan pelunasan utang dan bunganya. Dan hal itu mengakibatkan konsentrasi kekayaan negara pada sejumlah kecil individu yang menguasai modal. Bab 5, konsep zakat. Zakat merupakan ibadah maliyah atau harta yang memiliki 3 fungsi sekaligus, yaitu fungsi diniyah, keagamaan, khuluqiyah, akhlak, dan ijtimaiyah atau sosial, yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Bab 6, konsep wakaf dan tunai. Dalam pandangan klasik, wakaf dianggap sebagai salah satu ibadah yang terkait dengan benda-benda tidak bergerak
atau ghairu al-manqul dan bersifat tetap dalam kurung sabit yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti masjid, musola, kuburan, pesantren, dan bangunan fisik lainnya. Oke guys, 7-8. Konsep riswa. Suap atau riswa memiliki dampak negatif yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya merusak mental, kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum, namun juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum. Praktik keji itu dapat merugikan kepentingan publik dan pribadi yang terampas haknya. Bab 8. Konsep berkah. Pengertian berkah dalam Al-Quran, keberkahan disebut sebanyak 34 kali, tersebar di 32 ayat. Keberkahan dalam nas-nas tersebut mengerucut dalam 3 kriteria. 1. Keberkahan pada waktu, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Ad-Dukhan, dan keberkahan pada tempat sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 96. Dan ketiga, keberkahan yang pada keimanan dan ketakwaan sebagaimana terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 96. Berkah berasal dari bahasa Arab barokah yang artinya memiliki banyak kebaikan dan bersifat yang terus menerus. Diambil dari kata firkah yang berarti berhimpunnya air, dan itu berbeda dengan tempat mengalir air karena dua hal: pertama jumlahnya banyak, dan kedua sifatnya tetap. Konsep distribusi. Persoalan distribusi merupakan tahapan terakhir yang penting untuk semua proses ekonomi. Persoalan ini penting karena 3 hal. Pertama, manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh nilai tambah pada sesuatu. Kedua, kriteria distribusi merefleksikan sistem nilai untuk masyarakat. Ketiga, semua revolusi besar dalam sejarah diinspirasi oleh permasalahan distribusi. Dalam Islam, distribusi harus mencakup 3 hal yang mendasar, yaitu yang pertama, manajemen kepemilikan. Kedua, pendistribusian pemasukan. Ketiga, pengembalian distribusi pemasukan. Ketiga unsur ini memiliki perbedaan yang mendasar dari sistem ekonomi konvensional, kapitalis dan sosialis, yang hanya memfokuskan pada sebagian dari sisi tersebut. Bab 10. Konsep akuntansi. Dalam Islam, konsep akuntansi dibangun untuk terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan holistik atau kafah yang berorientasi pada kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan transaksi atau muamalah. Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu accounting yang berarti laporan. Sedangkan dalam bahasa Arab, akuntansi disebut muhasabah yang berasal dari kata hasiba yasibu hasaban isbana yang berarti menimbang, memperhitungkan, mengukur, mendata, mengkalkulasi, menghisap, menyelesaikan, tanggung jawab, dan mengharapkan pahala yang merah. Bab 11. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Persoalan ekonomi yang amat mendasar yang perlu diluruskan adalah munculnya paradigma berpikir yang salah satu tentang konsep kesejahteraan dan kebahagiaan, di mana aspek material dan kebutuhan hidup ditempatkan pada posisi yang dominan dalam mengukur suatu kesejahteraan dan kebahagiaan. Secara etimologi, kesejahteraan dalam pandangan konvensional Barat dikenal dengan kata kesehatan, kebahagiaan, dan kenyamanan yang diformulasikan untuk mencapai kepuasan materi. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.